Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pelajar-pelajar SMA Negeri 1 Kota Agung yang hebat dengan mata pelajaran informatika kelas 12 semester 1. Seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan pada pertemuan atau pada materi pendahuluan minggu kemarin, bahwasanya pada kelas 12 semester 1 ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Sedangkan pada semester 2-nya nanti kita akan berbicara data analisis. Sebelum kita belajar pada hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silahkan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan selalu berdoa kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bab 1 tentang algoritma dan pemrograman. Materinya adalah mengenal bahasa pemrograman makro VBA Excel. Dari pertemuan kedua ini, Bapak dapat saya sampaikan bahwa kita sedang mempelajari pilar informatika, algoritma dan pemrograman atau algorithm and programming. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengenal bahasa pemrograman makro VBA Excel. Kemudian jika kalian belum mendapatkan sumber bacaan atau modul dari Classroom, kalian dapat membaca atau mengambil bahan bacaannya melalui link yang ada di deskripsi dari video ini. Kemudian di akhir pertemuan bab 1 nanti ada kuis yang bentuknya adalah soal pilihan ganda yang akan Bapak sampaikan secara online. Kemudian setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian VB dan VBA. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara VB dan VBA. Yang ketiga, menjelaskan pengertian makro. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara makro dan VBA. Selanjutnya, kalian dapat menampilkan menu tab developer, mengatur menu cek security setting, yang selanjutnya membuka dan menutup lembar kerja Visual Basic Editor. Terakhir, harapannya adalah kalian dapat menyimpan file VBA Excel dengan ekstensi yang tepat. Baik, pertanyaan pertama yang timbul atau yang akan kita bahas adalah apa itu VB dan apa itu VBA. Visual Basic merupakan turunan dari bahasa pemrograman basic yang kepanjangannya adalah Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan pada tahun 1963 oleh John Josh Gemini dan Thomas H. Cruz. Sedangkan Visual Basic Application atau VBA merupakan singkatan dari Visual Basic for Application yang merupakan turunan dari bahasa pemrograman Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft.
Lantas apa perbedaan antara VB dan VBA? Visual Basic atau VB umumnya digunakan untuk mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi yang berdiri sendiri atau standalone. Sedangkan Visual Basic for Application didesain untuk bekerja di atas aplikasi lain, seperti yang kita pelajari nanti pada saat ini, di mana VBA kita kerjakan pada lembar kerja Excel, maka disebut dengan VBA Excel. Artinya bahwa aplikasi VBA Excel tidak akan dapat berjalan tanpa adanya aplikasi Microsoft Excel. Pada akhirnya nanti jika VBA dikembangkan di Microsoft Word, maka nanti akan disebut dengan VBA Word. Dan jika dikerjakan pada Microsoft Access, maka nanti bisa disebut sebagai VBA Access ataupun disebut VBA PowerPoint jika dikerjakan VBA tersebut pada lembar kerja PowerPoint. Ringkasnya adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan VBA adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yang disertakan dalam sebagian besar produk yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Ada istilah lain selain VB dan VBA. Pada bab ini kita juga akan mengenal makro. Apa itu makro? Pengertian makro dan Visual Basic itu tidaklah sama. Dalam hal ini tentu berbeda, walaupun sebagian orang menyamaartikan keduanya. John Wagenberg mengartikan makro sebagai baris-baris perintah atau kode yang dengannya Excel dapat melakukan sesuatu secara otomatis. Sedangkan Microsoft mengartikan makro dan VBA sebagai berikut. Makro merupakan sebuah alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan perintah secara otomatis dan menambahkan fungsionalitas pada form atau formulir, laporan, dan kontrol. Dengan VBA memungkinkan kita untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis dan menambahkan fungsi-fungsi lainnya pada aplikasi Microsoft Excel. Dengan VBA kita juga dapat memperluas kegunaannya, yaitu dengan menggunakan kontrol pihak ketiga, dan kita juga bisa menuliskan fungsi dan prosedur sesuai kebutuhan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, yaitu makro adalah sebuah kode atau skrip program tertentu. 2. Visual Basic for Application adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat makro. Berikut ini adalah sebuah contoh aplikasi yang dibuat atau dibangun dengan makro VBA Excel. Baik, kita tampilkan aplikasinya, dan ini adalah sebuah aplikasi kepegawaian di mana di halaman utamanya atau halaman depan ada beberapa tombol di sini, dan semua tombol-tombol isinya adalah coding Visual Basic. Nah, sebagai contoh, misalkan kita klik identitas sekolah, maka sistem akan menampilkan data tentang identitas sekolah. Jika ingin kembali ke menu utama, di sini ada menu back. Kemudian identitas guru dan penilai akan tampil halaman atau menu identitas.
Nah, biasanya ketika kita bekerja dengan Microsoft Excel, lembar kerjanya adalah dalam bentuk baris dan kolom seperti ini. Nah, dengan makro VBA Excel, tampilan ini kita bisa rubah ke dalam bentuk form. Kita lihat, bandingkan jika kita bekerja dengan form seperti ini, tentu jauh akan lebih menarik. Jadi kita lihat perbedaan jika kita bekerja dengan secara manual, tampak seperti ini. Lembar kerja Excel itu biasanya dalam bentuk baris dan kolom. Kita bisa atur berupa form. Nah, coding-coding inilah yang ada di menu-menu ini. Kita nanti gunakan script VB atau Visual Basic. Sebagai contoh, kita nyari misalkan pegawai lain seperti ini. Nah, maka akan berubah datanya sesuai dengan yang kita pilih. Misalkan kita ingin menambahkan data baru, kita pilih add, maka akan diarahkan ke form kosong, kemudian kita isi misalkan Ahmad bin Rabi, misalkan seperti ini. Tempat tanggal lahir Kota Agung 28 Agustus 2006, misalkan jenis kelamin laki-laki, status misalkan PNS, dan seterusnya sampai semua data terisi, maka kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita cek di sini. Oke, kita lihat di sini sudah masuk datanya. Oke, bisa juga di sini ada menu edit. Jika misalkan data kita salah, kita mau edit, kita klik atas data edit, kemudian kita perbaiki bagian yang kita mau edit. Setelah diedit, kita klik simpan. Oke, sudah ada notifikasi bahwa datanya sudah tersimpan. Atau kita ingin menghapus data, kita klik tombol delete, kemudian ada notifikasi, kita jawab yes. Kemudian untuk kembali ke halaman utama, kita klik back. Dan ini semua dibuat dengan makro VBA Excel, dan ini adalah tampilan dari halaman Visual Basic application-nya, dan ini adalah coding Visual Basic-nya. Jadi itu anak-anakku sekalian, contoh dari sebuah aplikasi yang dibangun dengan menggunakan makro VBA Excel. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membangun atau membuat suatu aplikasi dari makro VBA Excel. Nah, sebelum kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan makro VBA Excel, ada langkah-langkah persiapan atau hal-hal yang harus kalian perhatikan. Apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama adalah kita tampilkan menu tab developernya. Kita buka dulu standar dari Microsoft Excel, kita buka. Ini adalah bentuk tampilan dari Microsoft Excel standar, di mana di dalam barisan menu ini tidak terdapat menu developer. Jadi langkah pertama sebelum kita membangun aplikasi dengan makro VBA Excel adalah kita tampilkan dulu tool menu developer. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menampilkan menu developer. Cara yang pertama, posisikan mouse di tempat toolbar sini yang kosong, kemudian klik kanan mouse, kemudian klik customize ribbon. Akan tampil dialog menu seperti tampak pada layar monitor. Yang harus kalian perhatikan, pastikan menu yang aktif pada customize ribbon adalah main tab.
Kemudian kalian melihat posisi di bagian bawah ada menu developer yang posisinya belum tercentang, artinya memang tidak ditampilkan. Nah, kita klik kotaknya biar tercentang, kemudian kita klik OK. Bapak ulang, ada dua cara untuk menampilkan menu developer. Setelah kita klik OK akan tampil menu developer. Cara yang pertama adalah posisikan di tempat toolbar ini yang kosong, kemudian pilih customize the ribbon, pastikan posisi di sebelah kanan pada customize the ribbon yang aktif adalah main tab. Kemudian kalian pastikan submenu developer sudah tercentang. Jika belum dicentang silakan dicentang, jika sudah kita klik OK. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan file, klik menu file, kemudian klik option. Setelah kita klik option, kita cari menu customize ribbon di bagian kiri. Setelah itu pastikan di sebelah kanan pada submenu customize the ribbon, menu yang aktif adalah main tab, kemudian centang menu developer, kemudian klik OK. Bapak ulang cara yang kedua, yaitu klik menu file, kemudian pilih klik option, kemudian klik customize ribbon, kemudian centang developernya, menu developer, kemudian klik OK. Jadi itu adalah persiapan atau tahap syarat pertama yang harus kalian lakukan sebelum membangun aplikasi dengan menggunakan makro VBA Excel. Kemudian apa kegunaan dari menu tab developer ini? Yang pertama adalah untuk menulis makro Excel-nya nanti, kemudian menjalankan makro yang kita rekam sebelumnya, menggunakan perintah XML, kemudian menggunakan ActiveX Control, membuat aplikasi untuk digunakan dengan program Microsoft Office. Yang terakhir, menggunakan form control di Microsoft Excel seperti yang sudah Bapak tunjukkan contoh sebuah aplikasi yang dibangun dengan makro Excel. Jadi itu kegunaan dari menu tab developer. Di samping mengaktifkan menu tab developer, maka persiapan yang kedua adalah mengatur menu cek security setting. Bagaimana caranya? Sambil dilihat buku panduannya, Bapak tunjukkan cara untuk mengaktifkan cek security setting. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan cek security setting. Cara yang pertama adalah klik menu developer yang sudah kita aktifkan sebelumnya, kemudian di sini ada makro security. Kita klik menu makro security-nya. Akan tampil dialog menu seperti ini. Klik menu makro setting, kemudian untuk pemula saya sarankan pakai aja yang nomor 4, walaupun kita di buku pakai yang nomor 2, disable all macro with notification, mengaktifkan semua makro dengan notifikasi. Tapi nanti ada beberapa masalah, lebih baik kita coba yang nomor 4, enable mengaktifkan seluruh makro secara otomatis, walaupun di situ tidak direkomendasi. Tapi untuk pemula nanti kita gunakan aja yang keempat, kemudian kita conteng trust access to the VBA project object model, kemudian kita klik OK. Itu cara pertama, yaitu klik menu developer, kemudian klik makro security-nya, kemudian pilih atau klik makro setting, posisikan di enable all makro, kemudian centang pada submenu trust access to the VBA project object model, kemudian klik OK. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua menggunakan menu file, kemudian kita pilih option. Setelah itu klik
Trust Center. Setelah kita klik Trust Center, kemudian kita pilih Trust Center Setting. Nah, seperti cara sebelumnya akan masuk ke menu makro setting, kemudian klik Enable, centang Trust Access to the VBA Project Object Model, kemudian klik OK. Kemudian ditutup, OK, klik OK. Nah, itu adalah cara yang kedua. Saya ulang untuk cara yang kedua. File, kemudian klik Option, setelah itu masuk ke Trust Center, kemudian klik Trust Center Setting, kemudian atur di posisi makro setting, kita klik Enable All Macro, centang Trust kalau belum dicentang, kemudian klik OK. Itu adalah dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatur makro security-nya atau security setting-nya. Itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga adalah simpan file Excel dengan ekstensi XLSM. Apa maksudnya? Kita kembali ke lembar kerja Excel. Jika kalau kita menyimpan file yang kita buat dengan VBA makro Excel tidak tepat, maka semua coding yang pernah kita tulis akan hilang atau tidak tersimpan. Bagaimana agar coding makro kita tersimpan? Maka sedikit berbeda dengan proses penyimpanan Excel biasa. Caranya adalah kita klik menu file, kemudian jika sudah pernah disimpan cukup di save, tapi karena belum pernah disimpan kita gunakan save as. Oke, kita gunakan save atau save as karena belum pernah disimpan, sama aja, pada intinya kita klik save. Kemudian browse, artinya di mana kita akan letakkan file tersebut disimpan. Saya letakkan di dalam folder dokumen. Kemudian kalau belum punya folder, silakan bikin folder dulu, nanti baru kita letakkan di folder kita. Oke, untuk pembuatan folder nanti akan saya sampaikan di praktikum 1. Langsung aja kita beri nama, misalkan latihan. Oke, latihan aja. Oke, kita kasih nama latihan. Kemudian di file di menu Save as Type ini kita rubah bukan Excel tapi Excel Macro Enable Workbook. Jika ini tidak kita ganti, maka semua coding VB kita akan hilang atau tidak tersimpan. Jadi saya ulang, setelah diberikan nama, khusus untuk sini kita conteng panah ke bawahnya, kita ganti menjadi Excel Macro Enable Workbook. Kalau sudah, kita klik menu simpan atau tombol simpan. Baik, itu adalah syarat yang ketiga dalam membangun sebuah aplikasi dengan makro VBA Excel. Jadi ada 3 syarat di situ, Bapak simpulkan. Yang pertama, tampilkan terlebih dahulu menu tab developer untuk memudahkan kita bekerja. Yang kedua, atur menu cek security settingnya. Yang ketiga, simpan file Excel dengan ekstensi yang tepat, yaitu XLSM. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan lembar kerja atau halaman Visual Basic Editor dari Microsoft Excel. Baik, kita kembali ke lembar kerja Excel kita. Bagaimana cara mengaktifkan lembar kerja Visual Basic Editor dari lembar kerja Microsoft Excel? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat lembar kerja Excel. Yang pertama adalah dengan keyboard. Perhatikan ini ada gambar keyboard di layar kalian. Tekan tombol ALT. Perhatikan ini tombol ALT, saya tekan, tidak saya lepas. Kemudian di keyboard ada tombol F11, tekan 1 kali. Kebetulan di sini tidak ada tombol fungsi F11.
Cukup kita tekan tombol F11-nya 1 kali. Nah, maka lembar kerja Visual Basic-nya akan tampil. Kita lihat di sini. Oke, saya ulang. Kita tekan tombol ALT, perhatikan ALT nyala berarti tidak saya lepas, kemudian tekan tombol F11 pada keyboard 1 kali. Maka lembar kerja Visual Basic for Application-nya akan terbuka. Itu cara pertama, dengan menggunakan tombol ALT F11. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan menu yang ada pada menu developer. Kita klik menu developer, kemudian kalian lihat posisi di sebelah kiri ada menu Visual Basic, itu yang kita klik. Nah, akan tampillah lembar kerja VBA-nya. Bapak ulang, klik menu developer, kemudian cari menu Visual Basic. Nah, maka akan tampil lembar kerja dari VBA-nya. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengklik kanan pada bagian sheet bagian bawah. Misalkan kita ingin diklik kanan sheet 1, kemudian pilih view kode. Nah, akan tampil lembar kerja VBA juga. Jadi, saya ulang, klik kanan salah satu di sini, kemudian pilih view kode. Nah, akan tampil lembar kerja VBA-nya. Jadi ada 3 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama dengan keyboard dengan menekan tombol ALT F11 seperti ini. Kemudian dengan menggunakan menu developer, kemudian klik menu Visual Basic. Cara yang kedua, dan cara yang ketiga adalah klik kanan pada sheet, kemudian pilih view kode. 3 cara yang dapat kalian gunakan untuk membuka lembar kerja VBA. Silahkan cari cara yang paling praktis. Tetapi pada saatnya nanti kalau kalian sudah mahir, ketiga cara itu akan kalian gunakan. Itu adalah cara dalam mengaktifkan lembar kerja VBA dengan menggunakan lembar kerja Microsoft Excel. Demikian anak-anakku sekalian apa yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Mudah-mudahan bala jauh dari kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan virus corona segera pergi dari muka bumi ini dan kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar tatap muka. Baik, sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajarin hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya Allah, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup dari pertemuan hari ini, Bapak mengambil firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.